Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan dari cryptocurrency pada umumnya berwarna merah. Bitcoin turun 4%, Ethereum turun 4,5%, lalu ada Solana turun 7%, Cardano turun 6%, Terra bahkan turun 14,5%. Kalau kita scroll ke bawah banyak yang berwarna merah di 7 hari terakhir ini ya. Jadi cryptocurrency pada umumnya berwarna merah. Dan ya, sepertinya pesta di bulan April mungkin harus kembali tertunda. Pesta untuk melihat Bitcoin to the moon harus kembali tertunda. Ini membuat kita mungkin yang mengamati kripto setiap harinya merasa bosan, jengah melihat harga kripto yang ternyata di situ-situ aja. Naik tapi nggak jadi naik, malah turun lagi. Tapi itu adalah poinnya menurut gua. Dalam memulai investasi seperti ini, sabar itu sangat penting. Well, gue memang amatiran dan bukan financial advice juga dari gue. Ini adalah pendapat pribadi gue bahwa gue memilih untuk bersabar untuk menunggu harga Bitcoin, cryptocurrency untuk naik kembali. Karena secara teknologi, secara solusi yang mereka berikan ini masih masuk akal dan masih menjadi mungkin solusi untuk masa depan. Dan juga gue ingin membagikan grafik yang menarik, data yang menarik yang gue dapatkan dari Twitter. Di sini, kalau kalian lihat, ini adalah grafik dari Bitcoin di atas, di bawah ini adalah grafik dari Dow Jones. Dow Jones itu adalah saham di Amerika. Jadi kalau kita lihat, ini adalah grafik tahun 1991. Ini mungkin bisa disebut adalah cocok logi ya. Tapi, pergerakan seperti ini berdasarkan dari psikologi manusia. Artinya psikologi manusia ini pada umumnya dari dulu sampai sekarang itu gak terlalu banyak berubah. Kalau terjadi A, biasanya responnya adalah B. Biasanya seperti itu ya, biasanya, tapi tidak selalu. Jadi ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk melihat kemanakah arah Bitcoin setelah ini. Kalau kita lihat di sini, pergerakan Dow Jones sama Bitcoin ini mirip. Bitcoin sempat ada di area merah turun seperti ini, Dow Jones juga turun. Lalu ketika naik puncak ke atas akan terjadi penurunan seperti ini. Sama juga di Dow Jones terjadi penurunan dan akan naik lagi, lalu turun lagi. Sekarang kita seperti ada di area ini. Kalau kita lihat garis ini adalah garis EMA dan HMA di sini, EMA dan HMA 100. Kita lihat pergerakannya ini bergelombang seperti ini. Ini sedikit agak lurus aja, nggak terlalu bergelombang dan terjadi perpotongan seperti ini. Lalu harga Bitcoin turun. Sama halnya dengan Dow Jones, pergerakannya seperti ini bergelombang naik ke atas lalu terjadi perpotongan dan harga Dow Jones pun turun. Lalu sekarang grafiknya mulai naik lagi juga di Bitcoin dan seolah-olah ingin menyentuh, saling bersentuhan tapi nggak jadi. Di sini nggak jadi nyentuh, lalu ketika terjadi perpotongan maka yang terjadi adalah harga Dow Jones naik sangat-sangat signifikan. Mungkin itu juga yang akan terjadi di Bitcoin. Kita harus menunggu terjadinya perpotongan ini. Dan tapi kita nggak tahu nih bottomnya seperti ini, penurunannya seperti ini tuh akan terjadi sampai mana di Bitcoin. Kalau Dow Jones turun sampai seperti ini, di Bitcoin mungkin bisa turun lebih rendah sebelum naik lagi dan terjadi perpotongan untuk meningkatkan harga Bitcoin. Lalu hal menarik lainnya yang ingin gue bagikan adalah Justin Mummy Sentiment Cycle. Jadi yang kalian lihat grafik ini adalah grafik yang sudah dibuat beberapa puluh tahun lalu oleh Justin Mamis, memperlihatkan grafik psikologi dari investor atau manusia pada umumnya ya. Dan ini adalah yang terjadi sekarang pada Bitcoin, sangat-sangat mirip. Kalau kita lihat di sini, sekarang kalau kita bandingkan antara grafik dari Justin Mamis ini dan pergerakan Bitcoin, dari awalnya ketika ada returning confidence, di mana investor pada mulai percaya diri lagi bahwa Bitcoin akan naik lebih tinggi lagi. Lalu ketika turun, investor masih percaya diri dan buy the dip. Makanya harga terus naik dan ada di puncak enthusiasm. Semua investor pada antusias bahwa harga Bitcoin mungkin bisa lebih tinggi lagi. Tapi yang terjadi adalah Bitcoin malah turun. Di sini terjadi disbelief, alias ketidakpercayaan karena tembus di bawah trendline yang sudah digambar. Lalu turun ke bawah dan terjadi kepanikan.
para investor banyak yang panik dan menjual Bitcoin sehingga harganya turun sangat drastis dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Walaupun terjadi recovery, naik lagi, lalu ternyata turun lagi dan ada di posisi discouragement alias kepanikan dan keputusasaan. Di sini sudah putus asa, para investor banyak yang sudah menyerah, mungkin hanya beberapa investor yang bertahan. Investor yang punya tangan kuat pastinya, dan mereka yang ingin mendapatkan keuntungan cepat pasti sudah pada menyerah dan di sini mungkin udah hilang ya. Di discouragement ini, keputusasaan ini, harga Bitcoin kembali naik namun kembali ke area discouragement, lalu naik lagi dan sekarang kita ada di wall of worry. Di sini kita lihat sangat mirip dengan apa yang diperlihatkan oleh Justin Mamis. Di sini ketika kita naik ke atas kita menyentuh area anxiety alias kekhawatiran atau kecemasan. Lalu ternyata harga kripto turun lagi. Dan disinilah kita menuju ke area aversion alias kejenggahan atau mungkin bisa dibilang area-area yang membosankan ya. Di sini para investor akan banyak yang menyerah, yang sudah bosan dengan melihat harga cryptocurrency yang di situ-situ aja, nggak naik lebih tinggi, malah turun lagi, dan mungkin mereka berpikir bahwa Bitcoin akan terus turun ke bawah. Tapi disinilah tantangannya, apakah kita bisa menahan diri untuk tidak menjual cryptocurrency kita dan menuju ke area denial ini, di mana kita akan menembus harga 50k kalau berdasarkan grafik ini ya. Kita bisa naik lagi kembali ke area 48-49k di sini dan menembus ke atas seperti yang terjadi di Justin Mamis menuju returning confidence seperti awal grafik ini ya. Jadi ini adalah 1:1 yang cukup mirip antara pergerakan Bitcoin dengan Justin Mamis sentiment cycle. Ini bisa dijadikan juga sebagai referensi bahwa kita harus tetap confident bahwa harga cryptocurrency khususnya Bitcoin akan kembali naik ke atas. Tapi yang paling penting adalah not financial advice, kita harus bersabar untuk melihat harga kripto kembali naik. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi di harga cryptocurrency Bitcoinnya, jadi kalau kita lihat dari grafik Bitcoinnya, sekarang Bitcoin ini masih berada di atas garis trendline ya. Ini adalah sentuhan ke-6. Apakah Bitcoin bisa kembali naik ke atas atau turun ke bawah? Kalau kita lihat dari Mami Sentiment Cycle ini, cenderung Bitcoin akan ada di area ini, akan turun ke bawah untuk menuju ke area aversion. Jadi kalau kita lihat di sini, ini trennya naik, lalu terjadi breakout di sini. Harganya turun dan menuju ke area aversion. Kalau itu terjadi juga sekarang ini trennya naik lalu terjadi breakout, maka Bitcoin akan turun ke area aversion di sini. Jadi kalau gua sendiri kalau ingin mengikuti Justin Mamis ini, cenderung harga Bitcoin akan turun ke bawah. Walaupun tentu saja lebih baik kalau kita berada di atas sini ya, naik terus ke atas dan menuju ke area denial. Kalau bisa kita ke area denial lebih cepat itu lebih baik. Cuman kalau gue pribadi gue masih worry Bitcoin akan turun dulu ke bawah sebelum akan kembali naik. Well, jadi itu yang gue lihat dari pergerakan Bitcoin cryptocurrency pada umumnya saat ini. Semoga kita bisa kembali naik ke atas walaupun sepertinya masih butuh waktu dan ya kesabaran. Yang paling penting adalah kesabaran menunggu harga Bitcoin kembali naik. Jadi ya itu aja video gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video and bye.